Dan kita tanya kepada diri kita sendiri sekarang, introspeksi kepada diri kita sendiri. Siapa kita ketika kita dihidupkan di zaman itu? Ketika kita dikasih pilihan, ketika kita melihat cucu Rasulullah mukanya mirip seperti Rasulullah. Imam Husain alaihissalam tidak lain khutbahnya, siapa kalian ini melihat mukaku ini mirip siapa? Tidak jauh dari kakekku. Aku selalu ditimang di mimbarnya Rasul. Aku selalu ikut bersama Rasulullah kemanapun Rasulullah. Wangiku seperti wewangian Rasul. Jubahku jubahnya Rasul. Pertanyaan itu terjawab oleh mereka. Mereka meyakini seluruh pengikut Umayyah, Bani Umayyah, mereka melihat bahwa memang benar cucu Rasul. Tahu cucu Rasul, mengerti benar. Tapi kalau aku nggak ikut ini, keluargaku terancam, hartaku habis, ketakutan-ketakutan duniawi, ketakutan fana yang akhirnya membutakan setiap Bani Umayyah saat itu. Itulah yang terjadi bagaimana Ahlul Bait memiliki ujian yang maha dahsyat dibanding setiap ujian-ujian yang ada oleh nabi-nabi Allah yang lain dan juga Sayyidatun Nisa yang lain. Tapi kalau kita ibaratkan ujiannya Sayyidah Maryam saja kepada diri kita, kita nggak akan mampu. Bagaimana kita mau mengikuti? Bagaimana kita mau mengucapkan sebuah ziarah inni silmun liman salamakum wa harbun liman harabakum? Itu bukan satu mandat, bukan sebuah kita ucapan-ucapan biasa. Allahumma ij'al mahyaya mahya Muhammadin wa ali Muhammad. Bagaimana kita bisa hidup seperti kehidupannya keluarga Nabi Muhammad, sementara keluarga Nabi yang lain, Nabi Zakaria, Sayyidah Maryam, kita masih belum mampu. Pertanyaan yang harus kita tanyakan kepada diri kita sendiri, yang harus kita introspeksi lebih dalam, siapa saat ini diri kita? Di mana kita ini berdiri? Bagaimana kita akan bisa melanjutkan proses tathir kita ini? Ada di mana level kita ini sekarang? Yang selanjutnya yang ketiga adalah Sayyidah Khadijah alaihissalam. Sayyidah Khadijah, kalau kita lihat, kita baca di literatur Sunni, itu tidak ada satupun literasi baik Sunni maupun Ahlul Bait maupun Syiah yang menyebutkan bahwa Sayyidah Khadijah tidak memiliki harta, malah terbalik, adalah wanita yang paling bangsawan. Diujinya itu tidak hanya dengan apa yang dimiliki, tapi bagaimana cara mengeluarkannya. Diuji juga dengan bagaimana siapa yang bisa menikahi Sayyidah Khadijah. Kalau kita sekarang melihat mau melamar atau keluarga kita mau melamar, keluarga buat anak, buat mantu, acara menantu misalnya, pasti yang akan terlihat adalah yang utamanya status sosial. Wah, ini sepertinya terlalu tinggi. Anak perempuan ini dari keluarga yang mampu, sementara saya masih kurang mampu. Dan hal-hal seperti itu tuh terjadi di zaman Sayyidah Khadijah. Kalau di literasi Ahlu Sunnah, Sayyidah Khadijah adalah janda berumur 40 tahun yang sudah menikahi 2 kali, sudah menikah 2 kali. Literasi ini kemudian beberapa perdebatan terjadi karena sebenarnya Sayyidah Khadijah memiliki saudari yang mirip. Namanya adalah Halah. Nama saudari dari Sayyidah Khadijah adalah Halah. Mirip Sayyidah Khadijah, juga memiliki inovatif, juga memiliki kecerdasan modern luar biasa, dan kemudian menikah oleh suku Tamim dan suku Hadra. Tapi banyak literasi dari Ahlul Bait yang menolak itu, karena suku Quraisy lebih agung, tidak mungkin menikah dengan suku yang lebih kecil, dengan strata yang lebih rendah. Itu pun cobaan. Bagaimana setiap wanita itu akhirnya harus menikah dengan seseorang yang harus lebih di atas
Sama sampai sekarang itu terjadi. Hal-hal tradisional yang masih terjadi sampai sekarang. Hingga akhirnya kemudian Sayyidah Khadijah dengan kecerdasannya, dengan inovatifnya, budi luhur yang sempurna, itu menemukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sempurna dalam tindak tanduk kehidupan sosial, bisnis, dan juga politik di saat itu. Tidak ada satupun yang bisa memadani, sepadan Sayyidah Khadijah kecuali memang untuk Rasulullah SAW. Kenapa kok akhirnya Ahlul Bait mengeluarkan riwayat bahwa Sayyidah Khadijah adalah Al-Azra, wanita yang suci, perawan, tidak pernah tersentuh oleh lelaki yang lain? Karena usia beliau meninggal di usia yang sama seperti Rasulullah setelah dapat 15 tahun wahyunya. Jadi dilihat dari kehidupannya Rasulullah, Sayyidah Khadijah ini kalau dikurangi selisihnya menikah di umur 25 tahun. Kalau kemudian Sayyidah Khadijah menikah di umur 40 tahun, tidak ketemu Rasulullah wafatnya di umur berapa, di usia berapa, itu akhirnya salah sejarahnya. Dan dikaruniai kurang lebih 6 putra dan putri, 2 putra dan 4 putri hanya dari Rasulullah SAW. Bagaimana Sayyidah Khadijah akhirnya mengorbankan seluruhnya, harta bendanya hanya untuk Rasulullah, dan ini dicaci maki. Tentu bagaimana setiap orang, untuk siapa Khadijah? Kau kerja keras, keluargamu kaya raya, hanya untuk Muhammad yang miskin, hanya untuk Muhammad yang katanya menemukan agama baru. Itu tidak akan kuat. Setiap wanita manapun, ketika kita sematkan kepada Sayyidatun Nisa, bukan Sayyidah Zahra, masih Sayyidatun Nisa yang 3 tadi ini, itu tidak akan ada yang kuat. Diuji, difitnah yang luar biasa Sayyidah Khadijah ini, hingga akhirnya seluruhnya dilepaskan hanya untuk Rasulullah, karena beliaulah yang pantas untuk mendapatkan ini. Dan benar, apa yang harta tadi itu dipakai oleh Rasulullah untuk melunasi hutang-hutangnya orang, untuk membayarkan hutang, untuk membeli, membebaskan budak. Semua saat itu terpercaya bahwa ternyata pernikahan Sayyidah Khadijah dengan Rasulullah adalah sebuah bukti konkret luar biasanya Islam menemukan solusi untuk semua umatnya. Dan Sayyidah Khadijah juga bukan dari keturunan yang sembarang. Sayyidah Khadijah memiliki akhirnya itrah yang luar biasa sempurna dan melahirkan Sayyidah Fatimah alaihissalam. Bagaimana Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, 5 saudara-saudari dari Sayyidah Fatimah, satu rahim, semuanya meninggal. Diambil oleh Allah, disisakan hanya satu, Sayyidah Fatimah alaihissalam. Bagaimana Rasulullah diuji, dan juga istrinya Sayyidah Khadijah memiliki 6 anak yang hidup cuma 1, yang memang kemudian menjadi contoh setiap Sayyidatun Nisa. Jadi Qasim dan Abdullah, anaknya Rasulullah ini meninggal. Terus kemudian ada Zainab, Ummu Kulthum, Ruqayyah, juga 3-tiganya meninggal. Dan akhirnya Sayyidah Fatimah, ada yang bilang meninggal di dalam rahim, dia sudah masih belia, masih kecil. Tapi kemudian Sayyidah Fatimah lah yang terselamatkan, yang memiliki keagungan yang luar biasa. Prosesnya juga sangat luar biasa. Bagaimana Sayyidah Khadijah setelah menikah 40 hari itu tidak bertemu dengan Rasulullah. Ini kalau suami dan istri kita melihat tidak ketemu seminggu 2 minggu itu kita bingung.
Tapi ini adalah wahyu di mana Rasulullah harus memisahkan diri. Ya Rasul, ya Muhammad, pisahkanlah dirimu dengan Khadijah, iktikaflah lebih dalam. Rasul disuruh harus beribadah yang lebih dalam, berpuasa 40 hari. Hingga selesai 40 hari disuruh pulang ke rumah Sayyidah Khadijah. Kemudian disuruh menutup pintunya, diturunkan makanan-makanan, buah-buah dari surga. Kemudian Rasulullah disuruh memakan buah-buah tersebut dan baru mendatangi Sayyidah Khadijah. Benih yang memang dari surga untuk manusia surga kepada calon pembuahan atau Sayyidah Khadijah memiliki sifat-sifat surga. Hadirlah kemudian wanita Sayyidatun Nisa'i Ahlil Jannah, Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam. Prosesnya memiliki satu persatu. Luar biasa itu proses dari Sayyidah Fatimah, kelahiran dari Sayyidah Fatimah. Memiliki keagungan yang tidak dimiliki oleh setiap Sayyidatun Nisa yang lain. Bagaimana kelahiran Sayyidah Fatimah, setelah lahir langsung bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa anna rasulullahi abi. Ini masih bayi. Jadi ada syahadatnya Sayyidah Fatimah, baru lahir langsung sama seperti Nabi Isa alaihissalam. Wa anna amiral mu'minin awwalul muslimin ba'li. Dan aku bersyahadat bahwa nanti yang menjadi suamiku adalah orang yang pertama kali masuk Islam. Amirul mu'minin ba'li. Wa anna ibnati wa anna abna'i, dan seluruh anak-anakku adalah khairus sadat. Jadi syahadat dari Sayyidah Zahra itu menggemparkan setiap Sayyidatun Nisa yang mengikut membantu kelahiran dari Sayyidah Zahra alaihissalam. Dan itu suaranya ada yang menyebutkan dalam riwayat Sayyidah Fatimah sudah memiliki keagungan sampai tetangga, sampai Mekah, sampai Madinah, yang kurang lebih kelahirannya mirip seperti kelahirannya Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah kemudian ditandai dengan bagai hal-hal yang terjadi di alam maupun suara-suara, begitu juga Sayyidah Fatimah. Seluruh cahaya-cahaya dari malam menjadi siang. Itulah yang kemudian menandakan kehidupan Sayyidah Zahra alaihissalam, didatangi oleh Sayyidah Asiyah, Sayyidah Maryam, dilahirkan oleh Sayyidah Khadijah alaihissalam. Memang berada dalam tanduan yang luar biasa sempurna. Hingga kemudian ini masih eranya Sayyidah Khadijah. Hingga kemudian Sayyidah Khadijah dalam setiap hidupnya diuji dengan cobaan wafat anak-anaknya, hingga kemudian pada akhir hayat hidupnya di lembah Abu Thalib, di mana puncak dari fitnah di zaman Rasul, bagaimana kehidupan Rasulullah itu diblokade habis-habisan. Semua keluarganya, semua saudaranya, sahabatnya itu dipaksa untuk tunduk kepada Quraisy. Kalau kita baca nanti akan kita sebutkan bagaimana kejadian yang terjadi di lembah Abu Thalib yang akhirnya membuat Sayyidah Khadijah terluka hingga syahidah di dalam akhir hayat hidupnya. Tidak jauh dari masa kesyahidan dari Abu Thalib, hingga kemudian akhirnya Rasulullah dihibur dengan Mi'raj. Tapi apa detik-detik akhir dari Sayyidah Khadijah? Beliau meminta kepada Sayyidah Fatimah, anaknya, wahai Fatimah ibnati, kalau engkau nanti melihatku dalam keadaan yang tua, papa sakit maupun terluka hidup akhir hayatku, akhir dari kehidupan hayatku ini,
maka mintalah tolong kepada ayahmu. Jadi tidak berani minta langsung kepada Rasul. Bolehkah aku meminta serban yang dipakai oleh ayahmu untuk bisa menjadi kain kafanku atau penutup dari sorban, untuk penutup dari kain kafanku nanti? Bagaimana akhirnya Sayyidah Khadijah mendapatkan syahidah dan memiliki makbarah, memiliki makam yang kemudian dimakamkan di Mekah, yang sekarang kita ketahui di Maklah. Ikhwan akhwat, ketiga Sayyidatun Nisa kalau kita lihat tiga-tiganya memiliki makam, memiliki tempat untuk dikubur di dalam akhir hayat hidupnya. Sayyidah Asiyah dalam riwayat ada di daerah Mesir. Kalau Sayyidah Maryam ada di Yerusalem, di Bukit Zion, Lembah Kidron. Tapi banyak riwayat kemudian dihidupkan lagi dan diangkat ke langit. Begitu juga Sayyidah Asiyah. Sayyidah Khadijah di Maklah, tapi Sayyidah Fatimah ada di mana? Kalau kita melihat riwayat Sayyidah Fatimah, ada 3 tempat untuk kita berziarah kepada Sayyidah Fatimah. Itulah kenapa berziarah kepada Sayyidah Fatimah ini penting, tidak hanya untuk diri kita, tapi untuk anak turunan kita, bahkan sampai kehidupan kita setelah kehidupan kita di dunia ini nanti. Bagaimana Sayyidatun Nisa memiliki prerogatif khusus, Sayyidatun Nisa'i Ahlil Jannah, yang memutuskan membuka pintu surga, mengangkat siapa-siapa saja yang berhak untuk masuk surga. Sayyidah Fatimah disebutkan dalam riwayat tidak memiliki makbarah, tidak memiliki tempat makam karena suatu sebab, karena ada satu hal kenapa disembunyikannya makam Sayyidah Fatimah. Kalau kita melihat bagaimana Sayyidah Fatimah kemudian dimakamkan, disembunyikan dalam banyak riwayat, apa yang kemudian kita tanya kepada diri kita sendiri? Apakah pantas kita berziarah kepada Sayyidah Fatimah? Bagaimana Sayyidah Fatimah hanya memberikan petunjuk tempat makamnya untuk beberapa orang saja, termasuk para imam, termasuk anak turunannya. Bagaimana Sayyidah Fatimah tidak membocorkan di mana makamnya ini ada, karena begitu luar biasa agung pahala yang kita dapatkan kalau kita berziarah kepada Sayyidah Zahra alaihissalam langsung di depan makam. Kita tanya kepada diri kita sendiri, kita introspeksi kepada diri kita sendiri lagi. Apakah kita pantas berziarah kepada Sayyidah Fatimah? Apakah pantas Allah mengampuni dosa-dosa kita? Apakah pantas dengan kita berziarah kepada Sayyidah Fatimah semua dosa-dosa kita yang akhirnya terlalu banyak ini, menggunung ini, akhirnya bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantara tawasul dari Sayyidah Zahra? Dan kalaupun itu kita mendapatkan petunjuk untuk berziarah kepada Sayyidah Fatimah alaihissalam, akan kita hadiahkan untuk siapa pahala tersebut? Apakah dosa-dosa kita ini, kita setiap malam Jumat baca doa kumel Allahumma ghfir liyadzunubil lati tahbisud du'a, dosa-dosa kita yang masih belum selesai kepada sesama manusia dan kepada Allah, adalah suatu sebab bagaimana kita masih belum bisa menemukan untuk berziarah kepada Sayyidah Fatimah. Namun di Ahlul Bait diriwayatkan ada 3 tempat di mana kita ketika berkunjung ke lokasi tersebut dianjurkan untuk membaca ziarah Sayyidah Fatimah. Yang pertama ada di Baqi bersama Rasul, yang kedua ada di Najaf bersama Imam Ali, dan yang ketiga ada di Qum bersama Sayyidah Fatimah Maksumah. Sangat terpencil jauh sekali.
Tapi perjuangan Sayyidah Fatimah Maksumah hampir mirip seperti Sayyidah Zahra alaihissalam. Luar biasa keagungan dari Sayyidah Fatimah alaihissalam, tidak dapat Al-Fakir mampu untuk bisa mendeskripsikan, untuk bisa bagaimana kita kaji lebih dalam. Tapi ada satu kalam dari ulama ahlu sunnah Al-Alusi, bagaimana Sayyidah Fatimah mensifati Sayyidah Fatimah. Jadi dari literasi dari ahlu sunnah yang begitu luar biasa indah, yang begitu kita dengar, kita sudah mengetahui bersama, tapi kemudian ini menjadi sebuah panutan untuk setiap manusia, tidak hanya ahlu sunnah maupun pengikut ahlul bait. Ketika ulama Alusi mengatakan ha hiya Fatimah afdalun nisa'il alamin minal muqaddimah wal mutaqabbalah. Jadi ulama Al-Alusi mengatakan satu kalimat singkat, Fatimah adalah wanita yang paling afdal dari yang sebelumnya sampai yang setelahnya. Tidak ada satupun kita bertemu sosok seperti Sayyidah Fatimah. Kenapa? Fatimah li'annaha Fatimah bid'atur Rasul. Cukup itu yang kemudian disebutkan oleh ulama Alusi. Dari semua cerita-cerita, dari semua ujian-ujian yang terjadi dari Sayyidah Asiyah, Sayyidah Maryam maupun Sayyidah Khadijah, satu kalimat, satu kata dari Rasulullah, Fatimah bid'ati, Fatimah bagian dari diri. Itu yang diambil oleh Alamah Alusi. Bagaimana ada satu orang yang dinobatkan menjadi bagian dari dirinya, dan ini bukan manusia biasa, manusia yang paling sempurna, khairul anbiya wal mursalin, yang masuk di dalam arsy Allah, satu-satunya makhluk yang memang tercipta untuk menyelesaikan semua agama, mendapatkan mandat yang utama untuk Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, Fatimah bid'atun minni, Fatimah bagian dari. Wa man aghdabaha faqad aghdabani, barang siapa yang membuat dia marah, maka dia telah membuat marah diriku. Wa man ahabbaha faqad ahabbani. Itu sebuah deskripsi singkat dari ulama Alusi yang kemudian dijadikan mandat untuk setiap manusia saat itu. Barang siapa yang mencintai Fatimah, mencintaiku, dan mencintaiku adalah orang-orang yang mencintai Allah. Barang siapa yang membuat Fatimah marah, maka dia telah membuat marah diriku, dan dia kemudian juga membuat marah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada berapa ayat, ada berapa surat yang khusus diturunkan hanya untuk Sayyidah Fatimah. Kalau tadi kita lihat bandingannya, Sayyidah Maryam ada 34 kali, ya Maryam, ya Maryam. Tapi Sayyidah Fatimah kita baca berulang kali setiap dalam kita sholat. Apa ayatnya? Ada suratnya Inna A'tayna, tapi di dalam Al-Fatihah juga disebutkan tentang Sayyidah Fatimah. Di ayat terakhir, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siapa ghairil maghdub? Siapa seorang pemimpin? Siapa seseorang yang bukan kemudian dibenci Allah dan diharamkan untuk kemudian dia dibenci oleh setiap manusia? Jadi di dalam surat Al-Fatihah itu ada Sayyidah Fatimah yang kita baca. Di dalam riwayat
di dalam amaliyah kita setiap hari. Setelah kita sholat, baik fardu maupun sunnah, dianjurkan kita untuk membaca tasbihatiz Zahra alaihi salam, yang maknanya antara Allahu Akbar 1 dengan 33 beda. Alhamdulillah yang satu dengan 32 lainnya berbeda. Subhanallah dari 1 dan 32 lainnya beda. Itulah kenapa Allahumma shalli ala Fatimah wa abiha wa ba'liha wa baniha wa sirril mustauda'i fiha, dan sesuatu rahasia yang terkandung di dalam Fatimah. Bagaimana cara kita bisa memaknai antara Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai 34 kali, semuanya berbeda, dan itu diucapkan pertama kali oleh siapa? Lisan dari Sayyidah Fatimah. Jadi Sayyidatun Nisa yang sampai sekarang hidup, kalau kita tanya di mana makamnya, selisih pendapatnya adalah di mana diri kita. Karena sebenarnya Sayyidah Fatimah hidup di antara sholat-sholat kita. Sayyidah Fatimah hidup di antara amal ibadah kita. Sayyidah Fatimah hidup di antara tasbih-tasbih kita. Sayyidah Fatimah hidup di setiap tahajud-tahajud kita. Yang kalau kita matikan, kalau kita tidak melaksanakan itu, maka hilanglah Sayyidah Fatimah di dalam diri kita. Setiap amal ibadah ini, dedikasinya, cintanya hanya untuk Fatimah alaihissalam, karena beliaulah yang memberikan amalan-amalan ini kepada diri kita. Bagaimana ketika kita melihat ada satu sholat yang khusus untuk Sayyidah Fatimah, diriwayatkan dari Sayyidah Fatimah untuk kita sholat di setiap Jumat. Jadi kalau khusus untuk akhwat itu tidak hanya sholat di rumah ketika sholat Jumat, itu ada anjuran untuk sholat Jumatnya Sayyidah Fatimah. Tidak hanya untuk perempuan, tapi untuk ikhwan juga ada riwayat. Sholat Sayyidah Fatimah dalam menyelesaikan semua permasalahan dunia, khususnya materi. 2 rakaat, baca setelah Al-Fatihah selesai, ayat pendek seperti biasa. Setelah sholat, hadiahkan untuk Sayyidah Fatimah tasbihatuz Zahra, dan sujud ya maulati ya Fatimah aghithini. Sujud 100 kali, hadap kanan 110, 110, 110. 440 kali ya maulati ya Fatimah aghithini, apapun hajat itu dari Sayyidah Fatimah. Tasbihatuz Zahra masih belum kita selesai. Bagaimana makna Allahu Akbar? Insyaallah kesempatan yang lain akan kita sempurnakan. Apa makna Allahu Akbar? 34, Alhamdulillah 33, dan 33 Subhanallah. Sirril mustauda'i fiha. Dan inilah yang kemudian bisa kita teladani untuk kita hidupkan di setiap majelis-majelis kita, bahwa Fatimah memang makamnya tidak diketemukan, tapi bisa kita selalu hidupkan dengan diri dan hati kita yang selalu mati. Insyaallah itu yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan 2-3 pertanyaan.